Five on a Treasure Island by Enid Blyton. 5 sekawan di Pulau Hartai. Liburan yang tak tersangka. Bagaimana, Bu? Sudah ada kabar tentang liburan kita? Tanya Julian pada suatu pagi. Bisakah kita pergi lagi ke Polsit, seperti biasanya? Kurasa tidak bisa, jawab ibu. Semua penginapan di sana penuh kali ini. Ketiga anak yang sedang sarapan itu saling berpandangan. Mereka kecewa, karena sebenarnya kepingin sekali ke Polsit. Mereka menyukai rumah yang biasa mereka sewa dalam liburan. Pantai di Polsit sangat indah. Enak mandi-mandi di sana. Jangan sedih dong, kata ayah membujuk. Kita pasti masih akan berhasil menemukan tempat berlibur yang sama baiknya. Oh ya, aku dan ibu kali ini tidak bisa ikut dengan kalian. Ibu sudah bercerita mengenainya. Belum, sahut Anne. Betul itu, Bu. Ibu tidak bisa ikut berlibur dengan kami. Selama ini ibu selalu bisa. Kali ini ayah mengajak ke Skotlandia, ujar ibu. Cuma kami berdua saja. Kalian kan sudah cukup besar. Sudah bisa mengurus diri sendiri. Karenanya kami rasa pasti akan senang, bila sekali-sekali pergi berlibur tidak dengan orang tua. Tapi sekarang ternyata kalian tidak bisa pergi ke Polsit. Ibu sekarang agak bingung. Tak tahu kemana kalian bisa pergi dalam liburan nanti. Bagaimana kalau mereka ke Paman Quentin, kata ayah tiba-tiba. Paman Quentin itu adik ayah, jadi paman anak-anak. Mereka baru sekali berjumpa dengan Paman Quentin. Mereka agak takut padanya. Orangnya jangkung, tak pernah tersenyum. Apalagi tertawa. Dia seorang sarjana yang sangat pintar. Ia boleh dibilang terus-menerus sibuk dengan ilmunya saja. Paman Quentin tinggal di tepi laut. Cuma itulah yang diketahui anak-anak tentang paman mereka itu. Quentin, tanya ibu agak heran. Kenapa tiba-tiba teringat padanya? Kurasa dia takkan senang jika ada anak-anak yang ribut bermain-main dalam rumahnya. Soalnya begini, kata ayah menerangkan duduk perkara. Baru-baru ini aku bertemu dengan istrinya di kota, karena ada urusan sedikit. Kurasa keuangan mereka saat ini agak sempit. Kata Fanny, dia akan senang sekali jika ada orang menginap di rumah mereka, supaya ada tambahan penghasilan. Fanny adalah istri Paman Quentin, jadi bibi anak-anak. Kau kan tahu, mereka tinggal di tepi laut, kata ayah melanjutkan keterangannya. Mungkin cocok sekali untuk tempat berlibur bagi anak-anak. Fanny ramah sekali. Pasti anak-anak takkan mengalami kekurangan apapun juga. Ya, betul juga, sambut ibu. Dan mereka kan juga punya seorang anak. Siapa lagi namanya, masakan sampai bisa lupa. Nanti dulu, agak aneh kedengarannya. Ah ya, aku ingat lagi sekarang. Georgina, berapa umurnya sekarang? Ya, kurasa kurang lebih 11 tahun. Sama dengan aku, kata Dick. Bayangkan, kita punya saudara sepupu yang belum pernah kita lihat. Tentunya dia sangat kesepian. Aku bisa bermain bersama-sama Julian dan Anne. Tapi Georgina anak tunggal. Kurasa pasti dia akan gembira jika kita datang. Ya, kata Bibi Fanny, anaknya akan senang jika ada teman datang, ujar ayah. Kurasa kalau aku sekarang meneleponnya untuk mengurus kedatangan anak-anak ke sana, persoalannya akan beres. Dengannya Fanny akan agak tertolong. Sedang Georgina pasti akan gembira karena ada teman-teman bermain selama liburan. Dan kita bisa tenang, karena ketiga anak kita terurus baik. Anak-anak mulai merasa tertarik. Tentunya asyik, pergi ke suatu tempat yang belum pernah didatangi, dan tinggal bersama seorang saudara sepupu yang belum mereka kenal. Di sana ada tebing yang tinggi. Ada batu-batu dan pasir, tanya Anne bertubi-tubi. Tempatnya enak atau tidak? Aku tak begitu ingat, jawab ayah. Tapi aku merasa pasti, tempat itu mengasyikkan. Pokoknya kalian akan senang di sana. Namanya Teluk Kirin. Bibi Fanny dilahirkan di sana, dan biar bagaimana takkan mau pergi dari sana. Ayo dong, yah, telepon Bibi Fanny, dan tanyakan apakah kami bisa ke sana, seru Dick tak sabar lagi. Kurasa tempat itu cocok sekali bagi kami. Kedengarannya seperti banyak petualangan yang bisa dialami di sana. Ah, kau ini kan selalu begitu. Kemana saja kau pergi, selalu kau katakan tempat itu banyak petualangannya, ujar ayah sambil tertawa. Baiklah,
Kutelepon saja dia sekarang. Kita lihat nanti, barangkali kalian beruntung. Anak-anak sudah selesai sarapan. Mereka menunggu ayah yang akan menelepon. Ayah pergi ke ruang tengah. Kedengaran kesibukannya menelepon. Mudah-mudahan saja berhasil, harap Julian. Aku kepingin tahu, seperti apa saudara sepupu kita yang bernama Georgina itu. Namanya aneh, ya, seperti nama anak laki-laki. Kata ibu tadi umurnya kira-kira 11 tahun. Setahun lebih muda dari aku. Seumur dengan kau, Dick, dan 1 tahun lebih tua dari Anne. Mestinya dia cocok dengan kita. Pasti akan asyik kita bermain bersama-sama. Sesudah menelepon selama kurang lebih 10 menit, ayah kembali. Melihat mukanya, dengan segera anak-anak tahu bagaimana hasil pembicaraannya. Ayah tersenyum lebar. Beres, ujarnya. Bibi Fanny gembira mendengarnya. Katanya untung sekali jika Georgina mendapat teman. Anak itu selalu seorang diri. Kemana-mana tidak berteman. Bibi merasa senang dititipi kalian. Hanya kalian harus hati-hati, jangan sampai Paman Quentin terganggu. Dia sangat sibuk bekerja, dan cepat marah jika merasa terganggu. Kami takkan ribut jika di dalam rumah, kata Dick. Sungguh, kami berjanji. Aduh, asyik. Kapan kita pergi? Ya, minggu depan, jika ibu bisa selesai saat itu, kata ayah. Ibu mengangguk. Bisa saja, katanya. Tak banyak yang harus dipersiapkan untuk mereka. Hanya pakaian renang, baju kaos dan celana pendek. Cuma itu saja. Pakaian mereka sama semua. Wah, enak. Kita bisa pakai celana pendek lagi, seru En girang, sambil menandak-nandak dalam kamar. Aku bosan. Terus-terusan memakai pakaian seragam sekolah. Aku kepingin memakai celana pendek, atau baju renang. Aku kepingin berenang dan memanjat-manjat dengan Dick dan Julian. Sebentar lagi semuanya bisa kau lakukan, kata ibu tergelak melihat kelakuan putrinya itu. Tapi jangan lupa menyiapkan alat permainan dan buku-buku yang ingin kalian bawa. Jangan banyak-banyak, karena tempatnya tidak banyak untuk itu. Tahun lalu Anne ingin membawa serta ke-15 bonekanya sekaligus, ujar Dick. Masih ingat, Anne? Menggelikan sekali ke waktu itu, ya. Tidak, jawab Anne dengan ketus. Mukanya merah. Aku sayang pada semua bonekaku. Karena bingung memilih, kuputuskan untuk membawa semuanya saja. Itu sama sekali tidak menggelikan. Kau juga ingat 1 tahun sebelumnya lagi. Anne kepingin membawa kuda goyangnya, kata Dick lagi sambil tertawa cekikikan. Kemudian ibu mencampuri pembicaraan. Ya, dan ibu ingat ada seorang anak laki-laki bernama Dick, yang pernah merengek-rengek ingin membawa serta 2 boneka hitam, 1 beruang-beruangan, 3 anjing-anjingan dan 1 boneka monyet ke Polsit. Sekarang giliran Dick merasa malu. Cepat-cepat ia berganti pembicaraan. Dengan apa kita ke sana? Yah, tanyanya pada ayah. Naik mobil, atau dengan kereta api? Naik mobil, jawab ayah. Barang-barang kita masukkan semuanya ke tempat bagasi. Bagaimana kalau kita berangkat hari Selasa? Kurasa baik sekali, kata ibu. Dengan begitu kita bisa mengantarkan anak-anak, lalu kembali untuk berkemas dengan tenang. Kemudian hari Jumat kita berangkat ke Skotlandia. Baiklah kita persiapkan saja keberangkatan hari Selasa. Jadi hari Selasa mereka akan berangkat. Anak-anak sudah tak sabar lagi. Menghitung-hitung hari. Setiap malam Anne mencoret tanggal yang sudah berlalu di penanggalan. Lama sekali rasanya berlalu waktu 1 minggu. Tapi akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Dick dan Julian yang tidur sekamar, bangun serempak pada suatu pagi. Keduanya memandang keluar jendela. Kelihatannya akan cerah hari ini. Hori, seru Julian gembira sambil meloncat turun dari tempat tidurnya. Entah kenapa, tapi bagiku rasanya penting bahwa hari pertama liburan harus cerah. Yuk, kita bangunkan Anne. Anne tidur di kamar sebelah. Julian masuk lalu menggoncang-goncang bahu adiknya. Ayo, bangun. Sekarang hari Selasa, dan matahari bersinar cerah. Mungkin kalian akan heran, kenapa Julian begitu meributkan soal matahari bersinar atau tidak. Tetapi di Inggris, tidak setiap hari sang surya muncul untuk memanaskan bumi dengan sinarnya.
Di sana sering kali berkabut. Atau kalau tidak, hujan. Dan tidak enak bukan, jika bermain-main di alam yang suram. Anne terlompat bangun. Dipandangnya abangnya dengan wajah gembira. Akhirnya tiba juga hari yang ditunggu-tunggu selama ini, serunya riang. Aku sudah khawatir, jangan-jangan hari Selasa takkan pernah tiba. Aduh, aku gembira sekali. Tak sabar lagi rasanya, ingin sekarang juga berangkat. Mereka berangkat sehabis sarapan. Mobil mereka besar, cukup tempat bagi mereka semua. Ibu di depan di samping ayah, sedang anak-anak duduk di belakang. Kaki mereka diletakkan di atas 2 buah koper. Tempat bagasi di belakang penuh dengan segala macam barang serta sebuah peti kecil. Menurut perasaan ibu, tak mungkin masih ada yang kelupaan. Mereka melewati jalan-jalan kota London yang penuh dengan lalu lintas. Pelan sekali mobil mereka berjalan. Tetapi ketika sudah di luar kota, mobil bergerak lebih laju. Tak lama kemudian sudah sampai di daerah luaran. Ayah melajukan jalan mobil. Anak-anak bernyanyi-nyanyi. Mereka selalu bernyanyi jika bergembira. Kita nanti berpiknik, tanya Anne. Tiba-tiba ia merasa lapar. Yah, kata ibu. Tapi kau masih harus sabar dulu. Sekarang kan baru pukul 11. Setengah 1 nanti kita makan siang, Anne. Aduh, keluh Anne. Tak kuat aku menahan lapar sampai saat itu. Ibu memberikan beberapa batang coklat. Anne bersama kedua saudara laki-lakinya makan coklat dengan nikmat, sambil mengarahkan perhatian ke pemandangan yang dilewati. Bukit, hutan dan tanah pertanian silih berganti. Mereka berpiknik di puncak sebuah bukit, di tengah lapangan yang melandai ke arah sebuah lembah. Lembah itu nampak cerah kena sinar matahari. Asyik juga mereka piknik di situ. Anne jengkel ketika ada seekor sapi besar berwarna coklat datang mendekat dan memandangnya dengan matanya yang besar. Untung ayah mengusirnya. Ketiga anak itu banyak sekali makannya. Kata ibu, pukul 4:30 nanti mereka tidak bisa piknik lagi. Semua roti sudah habis disikat oleh anak-anak, termasuk yang disediakan untuk hidangan bersama teh nanti. Jadi mereka akan mampir saja ke sebuah restoran untuk minum teh. Di Inggris, orang biasa makan roti pada saat minum teh sekitar pukul 4:30 sore. Banyak restoran yang khusus menghidangkan teh serta kue-kue dan roti. Pukul berapa kita tiba nanti di rumah Bibi Fanny? Tanya Julian sambil mengunyah potongan rotinya yang terakhir. Ia masih lapar. Rasanya masih sanggup menyikat 3 potong lagi. Kalau tak ada gangguan, sekitar pukul 6, jawab ayah. Nah, siapa mau jalan-jalan sebentar? Untuk melemaskan kaki, karena nanti kita akan lama duduk terus di mobil. Sehabis jalan-jalan sebentar, mereka masuk lagi ke dalam mobil. Ayah menjalankan kendaraan itu dengan laju. Akhirnya tiba juga saat minum teh. Anak-anak mulai gelisah. Pasti kita sudah dekat dengan laut, ujar Dick. Aku sudah bisa mencium baunya. Betul juga katanya. Mobil mereka meluncur ke atas sebuah bukit. Dan tiba-tiba di depan mereka terbentang air yang sangat luas. Laut biru yang tenang berkilauan kena sinar matahari sore. Ketiga anak itu bersorak serempak. Itu dia. Aduh, bagusnya. Aku kepingin berenang sekarang ini juga. Tak sampai 20 menit lagi, kita akan sampai di Teluk Kirin, ujar ayah menyabarkan. Ternyata perjalanan kita lancar. Sebentar lagi akan kelihatan teluknya. Teluk Kirin termasuk besar, dan ada sebuah pulau aneh di ambangnya. Sementara mobil mereka melaju di jalan yang menyusuri pantai, ketiga anak itu sibuk mencari-cari teluk yang dikatakan oleh ayah mereka. Kemudian Julian berteriak gembira. Itu dia, pasti itu Teluk Kirin. Lihatlah, Dick, alangkah bagusnya. Airnya biru sekali. Dan lihatlah pulau karang yang kecil itu, di ujung teluk, kata Dick. Aku kepingin ke sana. Itu sudah tak perlu kau katakan lagi, kata ibu. Sekarang kita harus mencari rumah Bibi Fanny. Namanya Pondok Kirin. Tak lama kemudian mereka sampai di Pondok Kirin. Letaknya di atas sebuah bukit rendah yang berada di tepi teluk. Nama Pondok Kirin agak menyesatkan, karena bangunannya sama sekali tidak kecil. Besar dan tua, terbuat dari batu berwarna putih. Dinding depannya dirambati tanaman mawar. Kebunnya kelihatan meriah,
penuh dengan bunga-bungaan. Inilah dia, Pondok Kirin, ujar ayah sambil menghentikan mobil. Bangunannya sudah tua, kabarnya sudah 300 tahun. Mana Quentin? Nah, itu Fanny datang. Dua sepupu yang aneh ternyata Bibi Fanny sudah menunggu-nunggu kedatangan mereka. Begitu melihat ada mobil berhenti di depan, dengan segera ia berlari-lari keluar. Begitu melihat Bibi Fanny, dengan segera anak-anak menyukainya. Selamat datang di Kirin, serunya dari jauh. Halo, apa kabar? Senang sekali rasanya, kalian datang kemari. Wah, bukan main, anak-anak sudah besar semuanya. Sesudah bersalam-salaman, ketiga anak itu masuk ke dalam rumah. Mereka segera menyukai rumah itu. Terasa ketuaannya, seakan-akan menyimpan rahasia. Perabotan di dalamnya juga tua dan indah. Mana Georgina? Tanya Anne sambil memandang berkeliling. Ia mencari-cari saudara sepupunya itu, ingin berkenalan. Nakal benar anak itu. Tadi sudah kubilang, dia harus menunggu kedatangan kalian di kebun, kata Bibi Fanny. Tahu-tahu, sekarang sudah menghilang lagi. Perlu kuperingatkan pada kalian, bahwa mungkin kalian akan menganggap Georgina agak sulit diajak berteman. Maklumlah, selama ini dia selalu sendirian saja. Dan mungkin saja mula-mula dia tak begitu suka kalian ada di sini. Tapi jangan pedulikan, nantikan dia akan biasa lagi. Aku merasa syukur bagi George, karena kalian bisa kemari. Dia sangat memerlukan teman bermain yang sebaya dengannya. Bibi menamakannya George, tanya Anne heran. Saya kira namanya Georgina. Memang betul, jawab Bibi. Tapi George tak suka jadi anak perempuan. Dia meminta agar kami memanggilnya dengan nama George, seperti anak laki-laki. Dia bandel sekali. Kalau dipanggil Georgina, pasti tak mau menyahut. Menurut perasaan ketiga anak itu, Georgina seorang anak yang menarik perhatian. Mereka sangat ingin bahwa dia datang. Tapi yang muncul bukan Georgina alias George, melainkan paman. Paman Quentin. Kelihatannya angker sekali. Jangkung, berambut hitam, dengan dahi lebar yang berkerut. Apa kabar, Quentin? Ucap ayah. Lama sekali kita tak berjumpa. Mudah-mudahan saja ketiga anak ini tak terlalu mengganggu kesibukanmu. Quentin sedang sibuk dengan sebuah buku yang sulit, kata Bibi Fanny. Tapi untuknya sudah kusediakan sebuah kamar yang terpisah. Kurasa dia takkan terganggu oleh anak-anak. Paman Quentin menatap ketiga kemenakannya, lalu menganggukkan kepala. Tetapi mukanya tetap cemberut. Anak-anak menjadi agak takut melihatnya. Syukurlah, dia bekerja di tempat yang terpisah di rumah itu. Mana George? Tanya paman dengan suara berat. Entahlah, tahu-tahu sudah menghilang, jawab Bibi dengan kesal. Padahal tadi sudah kukatakan agar menunggu di sini, supaya bisa berkenalan dengan ketiga sepupunya. Anak itu minta dipukul rupanya, kata paman. Anak-anak tak tahu pasti, apakah paman hanya bergurau saja atau tidak. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa bersenang-senang di sini. Dan barangkali saja kalian bisa mempengaruhi George, supaya dia tidak aneh lagi. Di Pondok Kirin tidak ada tempat bagi ayah dan ibu. Karena itu sehabis makan malam dengan terburu-buru, mereka pergi menginap di sebuah hotel di kota yang terdekat. Besoknya sehabis sarapan, mereka akan segera berangkat lagi ke London. Jadi mereka berpisah dari Julian, Anne dan Dick pada malam itu juga. Georgina masih belum muncul juga. Sayang, kami tidak bisa berjumpa dengan Georgina, kata ibu. Salam kami saja padanya. Mudah-mudahan dia senang bermain dengan ketiga anak ini. Sesudah itu ayah dan ibu berangkat. Anak-anak memperhatikan mobil besar mereka menghilang di tikungan. Mereka merasa agak kesepian. Tetapi Bibi Fanny cepat-cepat mengajak mereka ke tingkat atas, untuk menunjukkan tempat mereka tidur. Bibi sangat ramah, sehingga tak lama kemudian ketiga anak itu sudah lupa akan kesedihan mereka. Julian dan Dick disuruh Bibi tidur di sebuah kamar yang miring langit-langitnya, di bawah atap rumah. Dari situ teluk bisa dilihat dengan jelas. Kedua anak laki-laki itu senang sekali mendapat kamar yang demikian bagusnya. Sedang Anne disuruh tidur bersama Georgina dalam sebuah kamar yang ukurannya agak kecilan.
Dari jendela kamar itu nampak tanah berpaya-paya yang terbentang luas di belakang rumah. Tapi sebuah jendela samping menghadap ke arah laut. Kamar itu menyenangkan, dengan bunga-bunga mawar yang wangi terangguk-angguk ditiup angin di depan jendela. Anne merasa senang diberi kamar itu. "Kenapa Georgina tidak datang-datang juga?" ujar Anne pada Bibi. "Saya kepingin sekali bertemu dengannya, anak itu agak aneh," kata Bibi Fanny. "Kadang-kadang sikapnya seperti kasar dan sombong. Tapi sebenarnya dia sangat baik budi, lagi pula setia." George selalu berkata sebenarnya. Jika sudah sekali bersahabat, tak mungkin diputuskan lagi olehnya. Sayangnya dia sukar bisa berteman. Tiba-tiba Anne menguap lebar-lebar. Kedua saudaranya memandangnya dengan kening berkerut. Mereka sudah bisa mengira apa yang akan terjadi berikutnya. Dan benar juga perkiraan mereka. "Kasihan, tentunya kau sudah sangat capek, Anne. Ayo, masuk ke tempat tidur sekarang juga. Kalian harus tidur nyenyak malam ini, supaya besok pagi bangun dalam keadaan segar bugar," kata Bibi. "Kau ini memang benar-benar goblok," ujar Dick dengan kesal pada Anne ketika Bibi sudah keluar. "Kau kan sudah tahu pikiran orang-orang dewasa jika mereka melihat kita menguap. Padahal aku tadi kepingin jalan-jalan sebentar ke pantai." "Maaf deh," kata Anne menyesal. "Entah kenapa, tak bisa kutahan lagi." Nah, sekarang kau sendiri juga menguap, Dick. Dan kau juga, Julian." Memang benar, ketiganya menguap silih berganti. Mereka sudah sangat mengantuk, capek sehabis naik mobil begitu lama. Diam-diam, mereka sebenarnya sudah kepingin masuk ke tempat tidur dan memejamkan mata. "Aku kepingin tahu di mana Georgina saat ini," kata Anne sewaktu mengucapkan selamat tidur pada kedua abangnya. Aneh benar dia itu, tidak mau menunggu untuk mengucapkan selamat datang. Tidak ikut makan malam, dan sampai sekarang belum pulang. Padahal dia akan sekamar dengan aku. Entah pukul berapa dia masuk nanti. Anne masuk ke kamarnya. Ketiga anak itu sudah lama terlelap, ketika akhirnya Georgina pergi tidur. Mereka tak mendengarnya, ketika dengan pelan membuka pintu kamar di mana Anne sudah nyenyak. Mereka juga tak tahu lagi, ketika anak itu berganti pakaian dan kemudian menggosok gigi. Tak kedengaran oleh mereka derak tempat tidur, ketika Georgina merebahkan diri di atasnya. Ketiga anak itu sudah begitu capek, sehingga tak mendengar apa-apa lagi. Tahu-tahu terjaga dibangunkan sinar matahari pagi. Ketika Anne membuka matanya, mula-mula ia tak tahu di mana dia berada. Anak itu berbaring di tempat tidur yang kecil, sambil menatap langit-langit kamar yang miring. Diperhatikannya bunga-bunga mawar merah yang bergerak-gerak ditiup angin di depan jendela. Tiba-tiba ia teringat kembali. "Aku ditelukirin, dan sekarang saat berlibur," katanya pada diri sendiri. Kakinya ditendang-tendangkan ke udara oleh karena kegirangan. Kemudian Anne memandang ke tempat tidur satu lagi, yang ada dalam kamar itu. Seorang anak berbaring di situ, meringkuk di bawah selimut. Yang kelihatan cuma rambut yang keriting. Lain tidak, Anne menunggu sampai anak yang sedang tidur itu kelihatan bangun. "Hei, kau Georgina," sapanya. Anak yang berbaring itu dengan seketika duduk. Ditatapnya Anne dengan mata yang biru cerah. Rambutnya keriting dipotong sangat pendek, hampir sependek anak laki-laki. Mukanya coklat terbakar sinar matahari. Tarikan mulutnya agak cemberut, sedang keningnya berkerut. "Seperti ayahnya, Paman Quentin." "Bukan," jawab anak itu ketus. "Aku bukan Georgina." "Loh," Anne berseru heran. "Kalau begitu, kau ini siapa?" "Namaku George," kata anak itu. "Aku hanya mau menjawab, jika dipanggil dengan nama George. Aku benci jadi anak perempuan. Aku tak mau. Aku tak senang berbuat seperti anak perempuan. Lebih asyik kesibukan anak laki-laki. Aku lebih cekatan memanjat daripada anak laki-laki. Dan berenang pun lebih cepat dari mereka. Aku tak kalah cekatan dengan anak-anak nelayan di pesisir sini, kalau diadu berperahu layar. Kau harus memanggil aku George. Baru aku mau ngomong denganmu. Kalau tidak, aku tak mau." "Wah," kata Anne. Menurut perasaannya saat itu, saudara sepupu yang baru dikenal ini aneh sekali. "Baiklah, aku tak ambil pusing,"
nama mana yang harus kusebut? Menurut pendapatku, George itu nama yang bagus. Aku tak begitu senang pada nama Georgina. Lagi pula, kau kelihatan seperti anak laki-laki. Betul, kata George, sesaat lenyap kerutan dari dahinya. Ibu marah-marah ketika aku pulang dari tukang cukur dengan rambut dipotong pendek. Dulu rambutku panjang, sampai ke bahu. Jelek deh. Sesaat lamanya kedua anak perempuan itu saling berpandangan. Kemudian George bertanya, kau sendiri tidak benci rasanya jadi anak perempuan? Tentu saja tidak, jawab Anne. Soalnya, aku senang memakai gaun yang bagus. Aku suka bermain dengan boneka. Dan sebagai anak laki-laki, aku tak bisa mengenakan gaun dan bermain dengan boneka. Wow, siapa mau peduli dengan gaun yang bagus, ujar George mencemoohkan. Apalagi boneka, kau ini anak kecil. Anne merasa tersinggung. Sikapmu tidak sopan, katanya. Kau lihat saja nanti, abang-abangku takkan mau mempedulikan, jika kau berlagak tahu segala-galanya. Mereka anak laki-laki sejati, bukannya pura-pura seperti engkau. Biar saja, kalau mereka jahil, mereka takkan kupedulikan, tukas George sambil meloncat turun dari tempat tidurnya. Kan bukan aku yang memanggil kalian. Aku tak mau kalian datang, karena cuma merepotkan saja. Aku sudah senang hidup sendirian. Sekarang aku harus bergaul dengan anak perempuan konyol yang senang pada gaun dan boneka, dan dua sepupu laki-laki yang goblok-goblok. Anne merasa awal perkenalan itu tidak bisa disebut baik. Ia tak mengatakan apa-apa lagi. Dengan segera dikenakannya celana jeansnya yang kelabu, serta baju kaos merah. George juga memakai jeans, tapi baju kaosnya yang biasa dipakai anak laki-laki. Baru saja mereka selesai berganti pakaian, pintu sudah digedor dari luar. Lama benar kau berpakaian, seru Julian dan Dick dari luar. Georgina ada di situ. Georgina, keluarlah. Kami kepingin bertemu. George membuka pintu dengan kasar, lalu keluar dengan hidung terangkat tinggi-tinggi. Tak dipedulikannya kedua anak laki-laki yang tercengang-cengang memandangnya. Ia terus berjalan dengan kepala terdongak, menuruni tangga menuju ke tingkat bawah. Ketiga anak yang ditinggalkannya cuma bisa berpandang-pandangan saja. Dia tak mau menjawab, jika dipanggil dengan nama Georgina, kata Anne menerangkan duduk perkara. Kurasa anak itu aneh sekali. Dia tadi bilang, dia tidak menginginkan kita datang kemari. Karena hanya akan merepotkannya saja. Aku ditertawakannya. Sikapnya kasar. Julian merangkulkan lengannya ke bahu Anne, yang kelihatan agak muram. Sudahlah, tak perlu sedih, bujuk Julian. Kita kan masih ada, yang bisa membelamu. Yuk, kita turun saja. Aku mau sarapan. Mereka bertiga lapar sekali. Bau telur dan daging goreng menambah selera makan. Bergegas mereka menuruni tangga, lalu mengucapkan selamat pagi pada Bibi. Bibi Fanny sedang sibuk menghidangkan sarapan. Paman duduk di ujung meja sambil membaca koran. Ia menganggukkan kepala ke arah anak-anak. Mereka duduk dengan membisu, karena tidak tahu boleh atau tidak ngomong pada saat makan. Di rumah mereka sendiri boleh saja, tetapi Paman Quentin kelihatannya galak sekali. George sudah duduk, sibuk mengoleskan mentega pada sepotong roti panggang. Ditatapnya ketiga anak itu dengan cemberut. Janganlah semasam itu mukamu, George, larang Bibi. Kuharap kalian berempat sementara ini sudah saling berteman. Pasti akan menyenangkan, bisa bermain bersama-sama. George, kau ajak saudara-saudara sepupumu pagi ini ke pantai. Tunjukkan pada mereka tempat-tempat yang terbaik untuk berenang. Aku mau memancing, jawab George singkat. Seketika itu juga ayahnya mendongak dan memandangnya. Kau tidak boleh memancing, katanya. Sekali ini kau harus bersopan santun. Antarkan saudara-saudara sepupumu ke pantai. Mengerti? Ya, kata George, dengan muka yang sama masam seperti ayahnya. Kalau George kepingin memancing, kami sendiri juga bisa pergi ke teluk, ujar Anne dengan segera. Menurut perasaannya, lebih baik tidak pergi bersama George apabila dia sedang kesal. George harus melakukan apa yang disuruhkan padanya, kata Paman. Kalau tidak, dia akan kumarahi. Jadi sehabis sarapan,
keempat anak itu bersiap-siap akan pergi ke pantai. Mereka melewati sebuah jalan yang mudah ditempuh, dan berlari-lari dengan gembira menuju ke Teluk Kirin. Sinar matahari menghangatkan tubuh. Bahkan George pun tidak lagi merengut, ketika melihat ombak laut yang biru berkilau-kilauan. "Kalau kau mau memancing, pergilah," ujar Anne ketika mereka sampai di pantai. "Kami takkan mengadukan pada paman. Kami tak mau mengganggu kebebasanmu. Kami sendiri bisa bermain bertiga. Kau tak perlu menemani, jika tidak mau. Tapi kalau kau mau, kami akan senang sekali bermain dengan engkau," ujar Julian bermurah hati. Menurut pendapatnya George kasar dan tak tahu aturan. Tetapi walau begitu dia merasa senang juga melihat anak perempuan berambut pendek yang kaku sikapnya itu, yang menatapnya dengan mata yang biru dan dengan mulut cemberut. "Kulihat saja nanti," kata George. "Aku tak mau berteman dengan anak-anak, hanya karena mereka kebetulan saudara-saudara sepupuku. Kuanggap berteman dengan jalan begitu, konyol. Aku hanya mau berteman jika anaknya kusenangi. Kami juga." "Begitu," balas Julian. "Mungkin saja kami tak suka padamu." George melongo sejenak, mendengar jawaban Julian itu. "Ya, tentu saja," katanya kemudian. "Mungkin saja kalian tak suka padaku. Pikir-pikir, banyak orang yang tak suka padaku." Anne menatap ke arah teluk yang biru airnya. Di ambangnya yang membuka ke laut nampak sebuah pulau kecil. Pulau karang, dan di atasnya nampak sesuatu yang dari jauh kelihatannya seperti sebuah puri kuno yang sudah runtuh. "Aneh benar pulau itu," katanya. "Apa namanya?" "Ya, Pulau Kirin," jawab George. Matanya yang memandang ke laut, sama birunya seperti air di situ. "Tempatnya asyik untuk didatangi. Kalau aku senang pada kalian, mungkin pada suatu hari kalian akan kuajak pergi ke sana. Tapi aku tak mau berjanji. Satu-satunya jalan untuk bisa ke sana, naik perahu." "Kepunyaan siapa pulau aneh itu?" tanya Julian. Jawaban George sama sekali tak disangka-sangka ketiga sepupunya. "Pulau itu kepunyaanku," katanya. "Maksudku, pada suatu hari nanti akan menjadi milikku. Aku seorang diri yang akan menjadi pemiliknya. Aku akan mempunyai sebuah puri." Tiga kisah aneh, dan teman baru ketiga anak itu memandang George dengan tercengang. George membalas pandangan mereka. Ia diam saja. "Apa maksudmu?" kata Dick akhirnya. "Tak mungkin Pulau Kirin itu kepunyaanmu. Kau cuma mau menyombong saja." "Aku tidak bohong," jawab George. "Tanya saja pada ibuku. Kalau kau tak mau mempercayai kataku, aku tak mau bilang apa-apa lagi. Aku bukan pembohong. Menurut pendapatku orang yang suka berkata tidak benar itu pengecut. Dan aku bukan seorang pengecut." Julian teringat kata Bibi Fanny. Kata Bibi, George selalu berkata sebenarnya. Julian menggaruk-garuk kepala sambil memandang saudara sepupunya. Mana mungkin dia mengatakan sebenarnya. "Tentu saja kami mempercayaimu, jika kau tak berbohong," katanya kemudian. Cuma kedengarannya sukar dipercayai, karena begitu luar biasa. Sungguh, anak-anak tidak biasa memiliki pulau sendiri. Biar pulau kecil yang aneh seperti itu. "Pulau Kirin tidak aneh, dan juga tidak kecil," kata George dengan galak. "Pulauku indah. Di sana banyak kelinci. Semuanya jinak-jinak. Di sisi sebelah sana ada burung-burung kormoran yang besar-besar, dan berbagai jenis burung camar. Purinya juga indah, biar sudah menjadi puing." "Asyik kedengarannya," ujar Dick. "Bagaimana pulau itu bisa jadi kepunyaanmu, Georgina?" George tidak menjawab, cuma melotot saja memandangnya. "Wah, maaf," kata Dick tergesa-gesa. "Aku keliru tadi. Maksudku hendak menyebut George, tahu-tahu yang keluar Georgina." "Ayolah George, ceritakanlah bagaimana pulau itu bisa sampai jadi milikmu," ujar Julian sambil menggandeng saudara sepupunya yang sedang merajuk. Anak itu menyentakkan lengannya. "Jangan begitu," katanya ketus. "Aku belum tahu, apakah aku mau berteman dengan kalian atau tidak." "Terserah," balas Julian. Ia sudah tidak sabar lagi. "Mau jadi musuh, atau jadi apa, kami tak peduli. Tapi kami senang pada ibumu. Dan kami tak mau menyebabkan dia mengira kami yang tak kepingin berteman." "Kau senang pada ibuku," kata George.
Sinar matanya yang biru menjadi agak lembut. Memang, ibuku baik, ya. Baiklah. Akan kuceritakan, bagaimana Puri Kirin bisa jadi milikku. Kita duduk saja di sudut sana, supaya tak terdengar orang lain. Keempat anak itu duduk di pasir, di kaki tebing yang agak menjorok masuk. George memandang ke pulau kecil yang terdapat di ujung teluk. Soalnya begini, katanya membuka cerita. Dulu, hampir semua tanah di sekitar sini milik keluarga ibuku. Kemudian mereka jatuh miskin, sehingga terpaksa menjual hampir semua tanah yang dimiliki. Tapi pulau kecil itu tidak bisa dijual, karena tak ada pembeli yang berminat. Dianggap tidak berharga, apalagi purinya sudah lama runtuh. Bayangkan, tak ada orang mau membeli pulau kecil sebagus itu, seru Dick. Kalau aku punya uang, dengan segera akan kubeli. Dari harta milik keluarga ibu, yang tinggal hanyalah Pondok Kirin tempat kediaman kami, serta sebuah tempat pertanian yang letaknya tak seberapa jauh dari sini. Dan Pulau Kirin, kata George, kata ibu, pulau itu akan diwariskan padaku, jika aku sudah besar. Tapi katanya sekarang pun dia sudah tak menghendakinya. Karena itu dihadiahkannya saja padaku. Aku yang memilikinya sekarang. Pulau itu milikku sendiri. Tak kuperbolehkan siapapun juga ke sana, kalau tidak kuizinkan. Ketiga anak itu memandangnya. Mereka mempercayai kata-kata George, karena jelas sekali anak perempuan itu menceritakan kebenaran. Bayangkan, punya pulau milik sendiri. Mereka merasa George sangat beruntung. Wah, Georgina. Maksudku George, kata Dick. Kau ini sungguh-sungguh bernasib baik. Pulau itu bagus sekali kelihatannya. Mudah-mudahan saja kau mau berteman dengan kami, lalu mau mengajak kami ke sana dalam waktu dekat. Kami kepingin sekali ke sana. Yah, mungkin saja kalian akan kuajak ke sana, kata George. Senang hatinya, karena ketiga anak itu sangat tertarik mendengar ceritanya. Kulihat saja nanti, anak-anak dari sekitar sini sudah sering meminta-minta, tapi belum pernah ada yang kuajak. Aku tak senang pada mereka, jadi tak kuajak ke sana. Sesaat semuanya diam. Keempat anak itu memandang ke seberang teluk, ke arah pulau yang nampak di kejauhan. Saat itu sedang pasang surut. Air laut dangkal sekali kelihatannya, seakan-akan bisa berjalan kaki sampai ke pulau. Dick menanyakan kemungkinan itu. Tidak, jawab George. Aku sudah bilang tadi, satu-satunya cara ke sana adalah dengan perahu. Pulau itu cuma kelihatannya saja dekat. Teluk ini dalam sekali airnya. Dan di mana-mana ada beting karang. Berperahu di sini, kalau tak hafal benar jalannya bisa membentur karang. Pesisir daerah ini berbahaya. Sudah banyak sekali kapal yang karam. Kapal karam, seru Julian dengan mata bersinar-sinar. Wah, hebat. Aku belum pernah melihat bangkai kapal tua. Apakah ada yang bisa dilihat? Sekarang tidak ada lagi, karena semua sudah disingkirkan, jawab George. Kecuali sebuah, yang karam di sisi sana Pulau Kirin. Perairan di situ sangat dalam. Kalau kita berdayung pada saat laut tenang dan memandang ke dalam air, bisa kelihatan patahan tiangnya. Kapal karam itu juga kepunyaanku. Sekarang sudah sukar sekali bagi ketiga anak itu untuk masih bisa percaya. Tapi George menganggukkan kepala dengan pasti. Ya, betul, katanya tegas. Kapal itu kepunyaan salah seorang kakek moyangku. Aku tak tahu persis yang mana. Pokoknya sewaktu karam di depan Pulau Kirin, kapalnya itu sedang mengangkut emas. Wah, lalu, apa yang terjadi dengan emasnya? Tanya Anne tercengang. Matanya membesar, nyaris sebulat jengkol. Tak ada yang tahu, kata George. Kurasa sudah dicuri orang. Tentu saja ada beberapa orang yang menyelam untuk memeriksa di situ. Tapi emas tak berhasil mereka temukan. Aduh, kedengarannya asyik sekali, ucap Julian. Kepingin sekali rasanya bisa melihat bangkai kapal itu. Yah, mungkin kita bisa ke sana sore ini, jika air surut sedang serendah-rendahnya, kata George. Laut kelihatannya sangat tenang dan jernih hari ini, jadi kita akan bisa melihatnya sedikit. Asyik, seru Anne. Aku kepingin sekali melihat bangkai kapal hidup-hidup. Anak-anak tertawa mendengarnya. Mana ada bangkai hidup, Anne, kata Dick.
"Hei George, bagaimana kalau kita berenang sekarang?" "Aku harus menjemput Tim dulu," kata George sambil berdiri. "Tim itu siapa?" tanya Dick. "Kau bisa menyimpan rahasia?" tanya George. "Orang di rumah tak boleh tahu." "Ayo ceritalah, apa rahasianya?" tanya Julian. "Kau bisa mempercayakannya pada kami. Kami ini bukan pengadu." "Tim itu temanku yang paling baik," ujar George. "Aku merasa kesepian kalau dia tak ada. Tapi ayah dan ibu tak suka padanya. Karena itu aku berteman dengannya secara sembunyi-sembunyi. Aku pergi sebentar menjemputnya." Lari mendaki jalan yang menuju ke atas tebing bukit. Ketiga saudara sepupunya memperhatikan dari tempat mereka duduk. Menurut perasaan mereka, George anak perempuan teraneh yang pernah mereka kenal. "Siapa lagi anak yang bernama Tim itu?" tanya Julian dengan heran. "Kurasa pasti seorang anak nelayan yang tidak disukai orang tua George." Mereka merebahkan tubuh ke pasir yang halus. Mereka menunggu. Tak lama kemudian terdengar suara George berseru-seru di atas bukit. "Ayo, Tim, ayo, ikut." Ketiga-tiga anak itu cepat-cepat duduk, lalu menoleh ke belakang untuk melihat anak yang bernama Tim. Mereka tak melihat anak nelayan, tetapi seekor anjing keturunan campuran. Anjing itu besar, berbulu coklat dan berbuntut panjang sekali. Moncongnya lebar. Kelihatannya seperti sedang nyengir. Anjing itu meloncat-loncat mengelilingi George, sambil menyalak dengan gembira. Anak perempuan itu berlari-lari menuruni lereng bukit. "Dia ini Tim," katanya sesampai di bawah. "Bagus sekali, ya." Dinilai sebagai anjing, Tim jauh dari bagus. Bentuknya aneh sekali. Kepalanya terlalu besar, kupingnya terlalu lancip, buntutnya terlalu panjang. Tak ada yang bisa mengatakan Tim itu sebenarnya anjing jenis apa. Tapi dia kocak sekali, dan sangat ramah. Begitu bertemu dengan segera Julian beserta kedua adiknya merasa sayang pada Tim. "Manis benar kau ini," seru Anne. "Dia memang bagus," ujar Dick sambil menepuk-nepuk kepala anjing itu. Tim gembira, lalu meloncat-loncat mengelilingi mereka. "Aku kepingin punya anjing seperti ini," kata Julian. Dia memang suka pada anjing, dan sudah selalu ingin memelihara seekor. "Wah George, Tim memang hebat. Tentu kau bangga memilikinya." Anak perempuan itu tersenyum. Seketika itu juga air mukanya berubah menjadi manis dan cerah. Ia mendudukkan diri ke pasir, sementara Tim merapatkan diri ke kakinya. "Aku sayang sekali padanya," kata George. "Aku menemukannya setahun yang lalu di rawa belakang rumah, ketika dia masih kecil sekali. Mula-mula ibu suka padanya, tapi Tim menjadi nakal sekali ketika sudah agak besar." "Apa yang diperbuatnya?" tanya Anne. "Dia senang sekali menggigit-gigit," ujar George. "Semua mesti digigiti olehnya. Permadani yang baru dibeli oleh ibu, topinya yang paling disenangi, sandal ayah, kertas-kertas kerjanya. Pokoknya barang-barang seperti itu tak pernah aman dari gigitannya." Dan Tim sering menyalak. "Aku suka mendengarnya, tapi ayah tidak," katanya. Dia nyaris gila sebagai akibatnya. "Tim dipukulnya. Aku marah karenanya, lalu berani membantahnya." "Kemudian kau dipukulnya?" tanya Anne. "Aku tak berani berbuat kurang ajar terhadap ayahmu." Kelihatannya dia galak sekali. George memandang ke tengah teluk. Mukanya sudah cemberut kembali. "Aku tak peduli terhadap hukuman yang kuterima," katanya. "Tapi aku sedih sekali ketika ayah mengatakan bahwa aku tak boleh lagi memelihara Tim." "Ibu sependapat dengan ayah. Katanya Tim harus pergi." "Berhari-hari aku menangis. Padahal aku biasanya tak pernah menangis. Anak laki-laki tak pernah menangis, dan aku kepingin seperti anak laki-laki." "Ah, anak laki-laki pernah juga menangis," kata Anne sambil memandang Dick. 3 atau 4 tahun yang lalu, abangnya itu cengeng. Sedikit-sedikit menangis. Dick menyikutnya dengan keras, sehingga Anne terdiam. George memandang Anne. "Anak laki-laki tidak menangis," katanya berkeras. "Pokoknya, aku belum pernah melihat anak laki-laki sedang menangis. Aku juga selalu berusaha agar jangan menangis. Seperti anak kecil. Tapi waktu Tim harus pergi, aku tak bisa menahan tangis." Tim juga ikut menangis. Ketiga saudara sepupunya memandang Tim dengan kagum.
Mereka belum pernah mendengar ada anjing yang bisa menangis. Maksudmu benar-benar menangis, sampai keluar air mata, tanya Anne. Tidak sampai begitu, jawab George. Tim tidak sebegitu cengeng. Dia menangis melolong-lolong. Kelihatannya memelas sekali. Remuk rasa hatiku melihatnya. Saat itu kusadari bahwa aku tak mungkin bisa berpisah dengannya. Apa yang terjadi sesudah itu? Tanya Julian. Aku mendatangi Alf. Dia itu kenalanku, seorang anak nelayan, kata George. Aku minta tolong padanya untuk memeliharakan Tim. Untuk itu aku bersedia memberikan semua uang saku yang kuterima. Alf mau, dan dia menepati janji. Karena itulah aku tak pernah punya uang untuk jajan. Semuanya habis untuk Tim. Dia kelihatannya banyak sekali makannya betul, Tim. Tim menggonggong sambil berguling-guling di pasir. Julian menggelitiknya. Bagaimana caranya jika kau kepingin membeli manis-manisan atau es krim? Tanya Anne. Kalau dia, hampir seluruh uang sakunya habis untuk jajanan. Aku tidak jajan, kata George. Kedengarannya berat sekali bagi ketiga saudara sepupunya, yang semua senang sekali makan es krim, coklat dan manis-manisan. Karena itu mereka memandang George dengan heran bercampur kasihan. Tapi mestinya anak-anak yang bermain-main di pantai, sekali-sekali memberi manis-manisan dan es krim mereka padamu, kata Julian. Aku tak pernah mau, jawab George tegas. Rasanya tidak adil, karena aku takkan pernah bisa memberi apa-apa pada mereka. Karenanya aku selalu menolak, jika ditawari. Saat itu dari kejauhan terdengar denting lonceng tukang es. Julian merogoh kantongnya, lalu melompat bangkit dan lari sambil mendencing-dencingkan uangnya. Beberapa detik kemudian ia sudah kembali dengan membawa 4 batang es krim. 1 diberikannya pada Dick, 1 untuk Anne. Kemudian disodorkannya sebatang pada George. Anak perempuan itu memandang es krim yang di depan hidungnya. Kelihatannya kepingin sekali, tapi ia menggelengkan kepala. Tidak, terima kasih, katanya. Aku sudah bilang tadi, aku tak punya uang untuk membeli, dan karenanya aku juga tak bisa membagi esku dengan kalian. Oleh sebab itu aku tak bisa menerima pemberianmu. Tak pantas menerima pemberian orang, jika tidak bisa membalas biar sedikit. Dari kami boleh saja, kata Julian sambil mencoba meletakkan es krim itu ke tangan George. Kami kan sepupumu. Tidak, terima kasih, kata George lagi. Tapi kau baik budi. Ia menatap Julian dengan matanya yang biru cerah. Dahi Julian berkerut. Ia sedang mencari akal, supaya anak gadis yang keras kepala itu mau menerima es krim yang disodorkannya. Akhirnya Julian tersenyum. Begini sajalah, katanya. Kau memiliki sesuatu yang sangat kami ingini. Kau bahkan banyak memiliki barang-barang yang kami ingini, apabila kau perbolehkan. Kau membaginya dengan kami, dan terimalah barang-barang pemberian kami. Misalnya saja es krim ini. Setuju. Barang-barang apa saja kepunyaanku yang kalian ingini? Tanya George heran. Kau punya seekor anjing, kata Julian sambil menepuk-nepuk Tim. Kami ingin bermain-main dengannya. Lalu kau memiliki sebuah pulau yang indah. Kami akan bergembira sekali, jika sekali-sekali diajak ke sana. Kau juga mempunyai bangkai kapal tua. Kami kepingin melihatnya. Es krim dan manis-manisan kalah hebat dengan barang-barang kepunyaanmu. Tapi kan asyik jika kita saling berbagi. George memandang mata coklat yang menatapnya dengan tenang. Mau tak mau, dia merasa senang pada Julian. George tak biasa membagi-bagi barang milik. Selama itu dia selalu anak tunggal, yang kesepian. Seorang anak kecil yang keras kepala dan pemarah, serta salah dimengerti. Selama itu dia belum pernah punya teman. Tim memandang Julian. Dilihatnya anak itu menawarkan sesuatu yang enak, seperti coklat, pada George. Anjing itu melonjak-lonjak dengan gembira. Lihat, Tim ingin bermain, kata Julian sambil tertawa. Baginya akan lebih asyik, kita mempunyai 3 teman baru. Betul juga, jawab George. Diterimanya es krim yang disodorkan. Terima kasih, Julian. Tim jadi milik kita bersama. Tapi kalian harus berjanji, jangan bercerita di rumah bahwa Tim masih kupelihara. Tentu saja kami berjanji, ujar Julian. Walau tak bisa kubayangkan bahwa ayah atau ibumu akan berkeberatan.
Asal saja Tim tidak tinggal di rumah mereka. Bagaimana esnya? Enak. Belum pernah aku merasakan yang seenak ini, kata George sambil menggigit-gigit es krimnya. Rasanya dingin sekali. Tahun ini aku belum pernah makan es krim. Wah, SEDAAP. Tim meminta bagian, dan diberi sedikit oleh George. Kemudian anak itu berpaling dan tersenyum pada ketiga saudara sepupunya. Kalian anak-anak yang baik, katanya. Aku sekarang toh merasa senang, karena kalian datang kemari. Bagaimana, sore ini kita berperahu ke pulauku untuk melihat kapal yang karam di sana. Oh ya, seru ketiga sepupunya serempak. Bahkan Tim ikut-ikut mengibaskan ekor. Seakan-akan dia mengerti, kenapa anak-anak bergembira. Suatu sore yang mengasyikkan SEPAGIAN mereka asyik mandi-mandi di laut. Julian dan Dick terpaksa mengakui bahwa George lebih pandai berenang daripada mereka. Geraknya tangkas dan cepat sekali. Ia bahkan pandai berenang di bawah air. Tahan sekali ia menyelam. Pandai sekali kau berenang, ujar Julian kagum. Sayang tak begitu bisa. Kau harus sungguh-sungguh berlatih. Kalau tidak, kau takkan pernah bisa ikut berenang bersama kami sampai jauh ke tengah. Menjelang saat makan siang, perut mereka terasa lapar sekali. Cepat-cepat mereka mendaki jalan ke atas bukit. Mudah-mudahan saja di rumah banyak makanan. Dan harapan mereka itu terkabul. Bibi Fanny sudah menduga bahwa mereka pasti akan sangat lapar. Karenanya disediakan makanan banyak-banyak. Masakan daging dingin dengan selada, kue buah prem, kemudian puding telur dan akhirnya keju. Anak-anak makan dengan lahap. Apa rencana kalian siang ini? Tanya Bibi. George mengajak kami berperahu di teluk. Kami hendak dibawanya melihat bangkai kapal karam di sisi pulau sebelah sana, kata Anne. Bibi heran mendengarnya. George mengajak kalian, ucapnya tercengang. Wah, George, mimpi apa kau tadi malam? Selama ini kau tak pernah mau mengajak siapa-siapa ke sana, walau sudah cukup sering kusuruh. George diam saja. Ia terus makan puding. Selama waktu makan, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Anak-anak merasa lega, karena Paman Quentin tidak makan bersama mereka. Aku merasa senang bahwa kau mau berusaha mematuhi kata ayah, kata Bibi lagi. Tetapi George cuma geleng kepala. Aku melakukannya bukan karena disuruh, ujarnya. Aku melakukannya, karena aku mau sendiri. Kalau aku tak senang orangnya, biar siapapun takkan kuajak melihat kapal karamku. Biar Ratu Inggris, aku tetap tak mau. Ibunya tertawa. Syukurlah bahwa kau senang pada saudara-saudara sepupumu, katanya. Mudah-mudahan saja mereka senang juga padamu. Oh ya, seru Anne dengan segera. Maksudnya hendak membela saudara sepupunya yang aneh itu. Kami senang sekali pada George, dan kami juga senang pada Ti. Nyaris saja Anne mengatakan bahwa ia beserta kedua abangnya juga senang pada Tim. Tetapi sebelum nama itu disebut, Anne sudah terjerit kesakitan karena mata kakinya kena tendang. Sampai terbersit air matanya. George memandangnya dengan mata melotot. George, mengapa Anne kau tendang? Padahal dia akan mengatakan senang padamu, kata Bibi dengan marah. Ayo, tinggalkan meja saat ini juga. Aku tak suka melihat kelakuanmu. George berdiri, lalu pergi ke kebun dengan tidak mengatakan apa-apa. Sepotong roti beserta keju yang baru saja diambil, ditinggalkannya begitu saja di atas piring. Ketiga saudara sepupunya menatap makanan yang ditinggalkannya itu dengan kebingungan. Anne menyesal sekali. Dia merasa tolol sekali. Bagaimana sampai bisa lupa bahwa ia tak boleh menyebut-nyebut nama Tim di depan orang tua George. Bibi, izinkanlah George masuk kembali, pintanya pada Bibi Fanny. Dia tadi tak sengaja menendang kaki saya. Tetapi Bibi masih tetap marah. Ayo, cepat habiskan makan kalian, katanya pada ketiga anak itu. Kurasa George sekarang merajuk. Susah sekali adat anak itu. Julian dan kedua adiknya sebetulnya tidak begitu peduli apabila George merajuk. Mereka hanya khawatir, jangan-jangan George sekarang tidak mau lagi membawa mereka melihat bangkai kapal karam. Mereka menyelesaikan makan sambil membisu. Bibi pergi mendatangi paman, untuk menanyakan apakah dia mau kue lagi.
Paman makan siang di kamar kerjanya. Begitu Bibi keluar dari kamar makan, dengan cepat Anne menyambar roti keju dari piring George dan membawanya ke kebun. Kedua abangnya diam saja. Mereka tidak marah padanya. Mereka tahu bahwa Anne sering terlanjur ngomong. Tetapi dia selalu berusaha memperbaiki kekeliruannya sesudah itu. Mereka merasa Anne berani, karena mau mencari George yang sedang merajuk. George berbaring menengadah di bawah sebuah pohon yang besar dalam kebun. Anne datang menghampiri. "Maafkan aku tadi, George," katanya menyesal. "Nyaris rahasiamu terbongkar. Ini roti kejumu, kubawakan untukmu. Aku berjanji takkan lupa lagi, bahwa nama Tim tak boleh disebut-sebut." George bangkit dari baringnya, lalu duduk. "Bagusnya kau ini tak kuajak untuk melihat bangkai kapal karam," katanya ketus. "Anak totol." Hati Anne berdebar-debar. Inilah yang dikhawatirkannya sedari tadi. "Baiklah, kau bisa saja tidak mengajakku," katanya. "Tapi kedua abangku kan boleh. Karena mereka tadi tidak melakukan sesuatu hal yang tolol, seperti aku. Lagi pula aku tadi sudah kau tendang keras-keras. Lihat saja sendiri, biru mata kakiku sebagai akibatnya." George mengamat-amati mata kaki, lalu memandang Anne. "Kau tidak sedih, bila aku hanya mengajak Julian dan Dick saja?" tanyanya. "Tentu saja aku sedih," kata Anne. "Tapi aku tak mau menyebabkan mereka tak jadi ikut, walau aku sendiri tidak diajak." Tiba-tiba George melakukan sesuatu yang tak tersangka-sangka. Anne dipeluknya. Sesudah itu ia kelihatan sangat malu, karena menurut perasaannya anak laki-laki takkan berbuat seperti itu. Sedang dia selalu berusaha untuk bertindak tanduk seperti anak laki-laki. "Sudahlah," katanya dengan ketus sambil mengambil roti keju yang disodorkan oleh Anne. "Kau nyaris saja berbuat tolol, lalu kau kutendang. Jadi sudah impas. Tentu saja sore ini kau boleh ikut." Anne bergegas masuk ke rumah, untuk bercerita pada kedua abangnya bahwa semua sudah beres kembali. 15 menit kemudian keempat anak itu berlari-lari menuruni bukit menuju ke pantai. Di dekat sebuah perahu berdiri seorang anak nelayan. Kulitnya coklat, terbakar sinar matahari. Umurnya kira-kira 14 tahun. Ia ditemani oleh Tim. "Perahunya sudah siap, Master George," ujarnya sambil nyengir. Anak itu menyapa George dengan kata, "Master," yang artinya, "Sinyo," atau "Tuan Muda." Anak itu tahu, George senang jika diperlakukan sebagai anak laki-laki. Tim juga sudah siap untuk ikut. "Terima kasih," jawab George lalu menyuruh ketiga sepupunya masuk ke perahu. Tim juga ikut meloncat masuk. Buntutnya dikibas-kibaskan kian kemari dengan sibuk. George mendorong perahu masuk ke air, lalu meloncat masuk. George sangat cekatan mendayung, dan perahu itu meluncur di atas air teluk yang biru. Sore itu sangat indah, dan anak-anak gembira menikmati gerak perahu di atas air. Tim berdiri tegak di haluan. Setiap ombak yang datang disongsongnya dengan gonggongan. "Anjingku kocak dan ribut," kata George sambil mendayung sekuat tenaga. Senangnya menggonggong kalau ada ombak besar datang. Kalau sampai basah tersiram ombak, dia marah sekali. "Tim sangat pandai berenang. Senang rasanya membawa anjing bersama kita," ujar Anne. Dia berusaha menarik hati George, agar anak itu melupakan kesalahannya tadi. "Aku suka padanya." Tim menoleh ke arah Anne, lalu menyalak sambil mengibas-kibaskan ekor. "Kurasa dia mengerti apa kataku tadi," ujar Anne dengan gembira. "Tentu saja," sambut George. "Tim mengerti setiap kata orang." "Hei, kita sudah hampir sampai ke pulaumu," ujar Julian penuh gairah. "Ternyata lebih besar dari sangkaanku semula. Dan purinya, mengasyikkan sekali kelihatannya." Perahu mendekat ke pulau. Ketiga anak kota itu melihat bahwa dalam air di sekelilingnya banyak sekali bertaburan batu-batu yang runcing. Kalau tak tahu jalannya yang benar, takkan ada perahu atau kapal yang bisa merapat ke pulau cadas yang kecil itu. Di tengah pulau, di atas sebuah bukit rendah terdapat puri yang disebut oleh Julian. Puri itu tinggal reruntuhannya saja lagi. Puri itu dulunya dibangun dari bongkah-bongkah batu putih yang besar-besar. Tetapi yang tinggal dari bangunan yang pernah megah dan kokoh, hanya gerbang-gerbang lengkung yang sudah runtuh,
menara-menara yang sudah mau rubuh dan tembok-tembok ambruk. Sekarang puing puri itu ditinggali oleh burung-burung yang sejenis dengan burung gagak. Sedang burung-burung camar duduk bertengger di batu-batuan teratas. Kelihatannya seperti terselubung rahasia, kata Julian. Aku kepingin sekali turun ke darat dan melihat-lihat puri itu. Tentunya akan sangat asyik jika kita menginap semalam 2 malam di sini. George berhenti mendayung ketika mendengar ucapan Julian itu. Matanya bersinar-sinar. Wah, katanya dengan gembira. Belum pernah pikiranku sampai ke situ. Benar katamu, pasti asyik jika kita menginap semalam di pulauku. Cuma kita berempat saja, tidak dengan ditemani orang lain. Menyiapkan makanan sendiri. Kita pura-pura hidup di sini. Tentu akan menyenangkan, bukan? Pasti, sahut Dick sambil memandang dengan rasa kepingin ke arah pulau. Kau kira, menurut perasaanmu, ibumu akan mengizinkan? Entah, kata George, mungkin saja. Coba saja kau tanyakan. Kita tidak bisa turun ke darat sore ini, tanya Julian. Tidak, kalau kalian masih mau melihat bangkai kapal karam, jawab George. Kita harus sudah kembali ke rumah pada saat minum teh. Waktunya pas-pasan untuk berdayung ke sisi pulau sebelah sana dan kembali lagi ke pantai. Aku juga kepingin melihat bangkai kapalmu, kata Julian. Ia bingung memilih antara Pulau Kirin dan bangkai kapal. Sinilah, ku bantu kau mendayung sebentar, George. Masakan kau harus terus-terusan seorang diri? Aku sanggup, kata George. Tapi sekali-sekali enak juga duduk beristirahat dalam perahu. Begini sajalah. Aku terus mendayung sampai melewati tempat yang banyak batu-batunya ini. Sudah itu kau yang mendayung, sampai tiba lagi di tempat yang gawat. Sungguh, batu-batu yang berserakan di teluk ini sangat berbahaya. Kemudian George berganti tempat dengan Julian. Julian cukup pintar mendayung, tetapi tidak sekuat George. Perahu melaju teroleng-oleng pelan. Mereka mengitari Pulau Kirin, dan memandang puri dari sudut yang lain. Dilihat dari arah laut, kelihatannya lebih rusak lagi. Angin lebih kencang, bertiup dari lautan terbuka, kata George menerangkan sebabnya. Di sebelah sini tak banyak lagi yang tersisa, kecuali tumpukan batu-batu. Tapi bagi yang tahu jalannya, di situ ada tempat berlabuh yang baik dalam sebuah teluk kecil. Tak lama kemudian berganti George lagi yang mendayung. Perahu didayungnya sampai agak jauh dari pulau. Kemudian ia berhenti, lalu memandang ke arah pantai. Bagaimana kau bisa tahu bila sudah berada di atas bangkai kapalmu? Tanya Julian dengan heran. Aku pasti takkan mungkin tahu. Kau lihat menara gereja di daratan sana itu? Tanya George sambil menunjuk. Dan kau lihat puncak bukit yang itu? Nah, jika keduanya sudah berada segaris di antara kedua menara puri Pulau Kirin, maka kau kurang lebih sudah berada di atas bangkai kapal. Aku sendiri yang berhasil mengetahuinya. Sudah lama sekali. Ketiga saudara sepupunya melihat bahwa puncak bukit di kejauhan dan menara gereja sudah segaris, dipandang dari tempat mereka terapung. Dan seperti dikatakan oleh George, puncak bukit dan menara gereja itu nampak di antara dua menara puri di Pulau Kirin. Dengan segera mereka menatap ke dalam air, kepingin melihat bangkai kapal yang diceritakan oleh saudara sepupu mereka. Air di situ jernih sekali. Permukaannya hampir tak berombak. Tim juga ikut-ikut memandang ke bawah. Kepalanya dimiringkan, sedang telinganya meruncing ke atas. Seolah-olah tahu apa yang sedang dicari. Anak-anak tertawa melihat tingkahnya. Kita belum persis berada di atasnya, kata George yang juga menatap ke bawah. Tunggu sebentar, akan kudayung perahu kita sedikit ke kiri. Tiba-tiba Tim menggonggong sambil mengibas-kibaskan ekor. Saat itu juga ketiga anak itu melihat sesuatu yang letaknya jauh di bawah permukaan air. Itu dia kapalnya, seru Julian. Nyaris saja dia jatuh ke air karena ribut menunjuk-nunjuk. Aku bisa melihat tiangnya yang patah. Itu Dick, lihatlah. Keempat anak itu memandang ke dalam air dengan penuh perhatian. Tim juga ikut memandang. Setelah memperhatikan sebentar, mereka berhasil mengenali bayangan tubuh kapal yang gelap. Dari tengah bayangan itu menonjol tiangnya yang patah. Berbaringnya agak miring, kata Julian. Kasihan, kapal tua itu.
Pasti tak enak terbaring dengan tidak berdaya di dasar laut, hancur dengan perlahan-lahan. George, aku kepingin menyelam ke bawah. Aku kepingin memperhatikannya dari lebih dekat. Kenapa tidak kau lakukan, kata George. Kau kan memakai celana berenang. Aku sudah sering menyelam ke bawah. Kalau kau mau, ku temani menyelam. Asal Dick bisa menjaga agar perahu kita tetap berada di sekitar sini. Di sini ada arus yang bisa menyeret perahu ke tengah laut. Dick, kau harus terus mendayung dengan pelan ke arah pantai, supaya jangan hanyut. Dengan cepat George membuka pakaiannya, disusul oleh Julian. Mereka berdiri berdampingan dengan pakaian renang. George melompat masuk ke air dari ujung perahu, langsung menyelam ke bawah. Anak-anak yang lain memperhatikan betapa dia bergerak dengan cepat ke dasar laut. Sesudah beberapa saat George muncul lagi untuk mengambil napas. Aku tadi menyelam, hampir sampai ke tempat bangkai kapal, katanya dengan napas sengal. Kelihatannya masih seperti biasa, penuh dengan rumput laut dan bermacam-macam kerang. Aku kepingin bisa menyelam sampai masuk ke kapal. Tapi napasku terlalu pendek, sekarang ganti kau yang menyelam, Julian. Julian terjun masuk ke air. Tetapi dia tak sepandai George berenang di bawah air, sehingga tak bisa turun begitu jauh ke bawah. Tetapi Julian bisa berenang dengan mata terbuka. Karena itu ia masih sempat memperhatikan keadaan geladak kapal karam itu. Kelihatannya asing dan menyedihkan. Julian tak begitu senang melihatnya, karena menimbulkan perasaan sedih. Ia merasa syukur, ketika sudah muncul kembali ke atas permukaan air. Ia merasa berbahagia bisa menghirup udara dalam-dalam, dan merasakan sinar matahari yang hangat di atas kepala. Julian naik ke perahu. Asyik deh, katanya. Wah, aku kepingin bisa melihat-lihat kapal itu dengan seksama. Maksudku turun ke bawah geladaknya dan masuk ke dalam bilik-bilik untuk memeriksa. Bayangkan, kalau kita berhasil menemukan peti-peti berisi emas. Mustahil, ujar George. Sudah kukatakan, penyelam-penyelam sejati sudah pernah turun ke bawah. Tapi mereka tak menemukan apa-apa. Pukul berapa sekarang? Kita pasti terlambat, bila tidak buru-buru pulang sekarang. Mereka bergegas-gegas mendayung ke arah pantai, dan hanya 5 menit saja terlambat dari waktu yang ditetapkan. Sehabis minum teh mereka jalan-jalan ke daerah rawa di belakang rumah, dengan diiringi oleh Tim. Saat tidur mereka sudah sangat mengantuk. Kelopak mata sudah mau tertutup saja. Selamat tidur, George, kata Anne sambil merebahkan diri ke tempat tidurnya. Sehari ini kita senang sekali, karena engkau. Aku pun sehari ini senang sekali, kata George dengan suara agak ketus. Ia agak kikuk, karena tak biasa bersikap ramah. Dan itu karena kalian. Aku senang kalian datang kemari. Kita pasti akan bisa bersenang-senang. Dan kalian pasti akan menyukai Puri dan pulau kecilku. Terang, jawab Anne. Malam itu ia bermimpi rentang beratus-ratus kapal karam, Puri dan pulau-pulau. Kapankah mereka akan diajak George ke pulaunya? Ke pulau keesokan harinya Bibi mengajak pergi piknik. Mereka berangkat ke sebuah teluk kecil yang letaknya tak seberapa jauh, di mana mereka bisa berenang dan berperahu sepuas hati. Piknik itu menyenangkan. Tetapi dalam hati mereka, Julian dan kedua adiknya lebih suka apabila bisa ke pulau kepunyaan George. Mereka sangat kepingin ke sana. George sebetulnya tak mau ikut. Bukan karena tidak suka piknik, melainkan karena Tim tidak bisa dibawa serta. Tetapi ibunya menyuruh ikut, dan George terpaksa tak bisa bermain-main sehari dengan Tim. Sial, kata Julian pada George. Ia bisa menebak kenapa saudara sepupunya itu bermuka muram. Aku tak mengerti, kenapa tak kau ceritakan saja tentang Tim kepada ibumu. Aku yakin dia tidak keberatan, jika Tim dipelihara orang lain untukmu. Aku tahu, kalau ibuku pasti takkan keberatan. Aku tak mau menceritakannya pada siapapun kecuali kalian, kata George. Aku selalu mengalami kericuhan di rumah. Kurasa yang salah memang aku sendiri. Tapi lama-kelamaan bosan juga, selalu dimarahi. Ayah kepingin sekali memanjakan kami. Ia ingin membeli barang yang mahal-mahal untuk ibu dan aku. Tapi tak bisa,
karena penghasilannya tak seberapa sebagai pengarang buku-buku ilmu pengetahuan. Karena itulah dia selalu marah-marah. Ayah ingin menyekolahkan aku ke internat yang baik, tapi ia tak punya uang untuk itu. Syukurlah, aku tak mau pergi bersekolah ke tempat lain. Aku senang di sini. Aku tak bisa berpisah dengan Tim. Kau pasti senang jika bersekolah di internat, kata Anne. Kami bertiga masuk asrama. Asyik deh di sana. Tidak, aku tidak senang, jawab George berkeras kepala. Terang tidak enak berkumpul beramai-ramai, dengan anak-anak perempuan tertawa-tawa dan berteriak-teriak di sekelilingku. Aku pasti membencinya. Ah, tidak mungkin, kata Anne. Itu semuanya kan asyik. Kurasa ada baiknya jika kau juga bersekolah dalam asrama, George. Kalau kau mau mulai mengajari dan mengatakan apa yang baik untukku, aku nanti akan benci padamu, kata George dengan keras. Air mukanya tiba-tiba kelihatan galak. Ayah dan ibu selalu menyebut-nyebutkan hal-hal yang baik untukku, dan semuanya tak kusenangi. Ya, sudahlah, ujar Julian sambil tertawa geli. Ya ampun, kau ini cepat benar. Marah. Kurasa kalau saat ini ada orang mau merokok, dia bisa menyalakan rokoknya pada nyala yang memancar-mancar dari matamu. George tertawa mendengar kelakar Julian, walau sebetulnya dia tak mau tertawa. Memang susah merajuk terus, jika menghadapi Julian yang periang. Untuk kelima kalinya hari itu mereka masuk lagi ke dalam air. Tak lama kemudian mereka sudah asyik bercebur-ceburan air dengan gembira. George bahkan sempat mengajar Anne berenang. Anak perempuan yang masih kecil itu belum begitu tahu bagaimana caranya berenang dengan baik. George merasa bangga ketika Anne akhirnya berhasil meluncur di air dengan gaya yang benar. Terima kasih, ujar Anne sambil berusaha mengikuti gerak saudara sepupunya. Aku takkan pernah bisa berenang sebaik engkau, tapi aku kepingin menandingi abang-abangku. Dalam perjalanan pulang, George mengajak Julian bicara. Bisakah kau minta izin sebentar pada ibuku, katakan saja ingin membeli perangko atau salah satu barang, tanyanya. Dan aku ikut bersamamu, jadi aku bisa menjenguk Tim sebentar. Pasti dia sudah heran, kenapa hari ini aku tak datang untuk mengajaknya jalan-jalan. Setuju, kata Julian. Aku tak memerlukan perangko, tapi kepingin makan es krim. Dick dan Anne bisa membantu ibumu membawa barang-barang pulang ke rumah. Tunggu sebentar di sini, aku akan segera menanyakannya pada Bibi Fanny. Julian lari menghampiri bibinya. Bolehkah aku pergi membeli es krim, tanyanya. Sehari ini kami belum makan es. Aku takkan pergi lama-lama. Dan bolehkah George kuajak ikut? Kurasa dia takkan mau, jawab bibi. Tapi tanya saja sendiri. George, ayo ikut aku, seru Julian, lalu lari cepat-cepat ke desa. George nyengir lalu lari mengejar. Dengan segera Julian berhasil disusulnya. George tersenyum gembira. Terima kasih, katanya. Kau sekarang pergi saja membeli es krim, sedang aku akan menengok Tim. Mereka berpisah. Julian pergi membeli 4 es krim, lalu berjalan pulang. Ia berjalan pelan-pelan sambil menunggu George. Beberapa menit kemudian saudara sepupunya menyusul dari belakang. Mukanya bersinar gembira. Aku sudah menengoknya, kata George. Wah, bukan main girangnya ketika melihat aku datang. Aku nyaris jatuh ditubruknya. Loh, aku mendapat es krim lagi. Baik benar kau ini, Julian. Aku mesti cepat-cepat membalas kebaikan budimu. Bagaimana kalau kita besok pergi ke pulau? Astaga, seru Julian dengan mata bersinar karena gembira. Kau sungguh-sungguh mau mengajak kami ke sana besok. Ayo, kita menceritakannya kepada kedua adikku. Keempat anak itu duduk di kebun sambil makan es krim. Julian menceritakan ajakan George. Mereka gembira sekali. George merasa senang. Sebelumnya dia selalu merasa dianggap penting, jika bisa dengan angkuh menolak untuk mengajak anak-anak lain ke Pulau Kirin. Tetapi entah bagaimana, rasanya lebih puas setelah setuju akan mengantarkan saudara-saudara sepupunya dengan perahu ke pulaunya. Dulu aku selalu menyangka lebih senang jika melakukan segala-galanya seorang diri, katanya dalam hati sambil mengulum potongan es krimnya yang terakhir. Tapi ternyata lebih asyik jika bersama-sama dengan Julian dan adik-adiknya. Anak-anak dipanggil masuk.
Mereka disuruh membersihkan badan, karena tak lama lagi akan makan malam. Mereka masuk sambil mengobrol dengan ramai tentang kunjungan mereka besok ke Pulau Kirin. Bibi Fanny tersenyum mendengarnya. Aku senang mendengar bahwa George mau membagi miliknya dengan kalian, ujar Bibi. Maukah kalian makan siang dan bermain-main seharian di sana? Kurasa sayang waktunya jika kalian berdayung dengan susah payah ke sana, apabila sesudah itu mesti kembali lagi cepat-cepat. Wah, Bibi Fanny, tentu saja kami akan senang jika diperbolehkan makan siang di sana, seru En girang. George memandang ibunya. Ibu juga ikut, tanyanya. Dari caramu bertanya, aku mendapat kesan bahwa kau tak ingin aku ikut, ujar Bibi agak tersinggung. Kemarin pun kau kelihatan kesal, ketika mendengar bahwa aku ikut piknik. Tidak, aku tidak ikut besok, tapi tentunya saudara-saudara sepupumu menganggap kau ini aneh, karena tak senang jika ibumu ikut. George diam saja. Dia jarang membantah apabila kena marah. Ketiga saudara sepupunya juga berdiam diri. Mereka tahu, kenapa George begitu. Bukan karena tak suka ibunya ikut, melainkan karena ia ingin mengajak tim. Pokoknya, aku tidak bisa ikut dengan kalian, sambung Bibi Fanny. Aku harus mengurus kebun. Kalian aman, bila pergi bersama George. Dia cekatan sekali mendayung perahu. Begitu bangun keesokan harinya, Julian dan kedua adiknya cepat-cepat menjulurkan kepala keluar jendela. Mereka hendak melihat keadaan cuaca. Matahari bersinar cerah. Udara bagus nampaknya. Bagus sekali hari ini, ya, kata Anne pada George sambil mengenakan pakaian. Aku sudah tidak sabar lagi, ingin cepat-cepat ke pulau. Terus terang saja, menurut pendapatku lebih baik kita tidak jadi pergi, ujar George. Kenapa? Seru Anne. Ia kecewa mendengar kata sepupunya yang tak disangka-sangka itu. Kurasa nanti akan ada angin ribut, kata George sambil memandang ke arah barat daya. Kenapa kau katakan begitu, George? Tanya Anne dengan kesal. Lihat saja sendiri, matahari bersinar cerah. Hampir tak nampak satu awan pun di langit. Tapi angin bertiup dari arah buruk, jawab George. Dan kau tak melihat itu, buih memutih di atas ombak yang berdebur dekat pulauku. Itu selalu merupakan pertanda cuaca buruk. Aduh George, kami akan sangat menyesal, bila tidak jadi pergi hari ini, keluh Anne. Dia memang tak kuat menghadapi kekecewaan, baik kecil maupun besar. Lagi pula kalau kita mendekam saja di rumah karena takut angin ribut, kita takkan bisa bermain-main dengan tim, tambahnya untuk membujuk George. Betul juga katamu, kata George mempertimbangkan. Baiklah, kita akan pergi. Tapi ingat, bila nanti ada angin ribut, kau tak boleh takut seperti anak kecil. Kau harus menikmatinya, dan jangan cengeng. Wah, aku sebenarnya tak begitu suka pada angin ribut, kata Anne agak khawatir. Tetapi ia tak jadi meneruskan kata-katanya, karena dilihatnya George memandang dengan agak mencemoohkan. Mereka turun ke bawah. Sambil sarapan George menanyakan kepada ibunya, apakah mereka boleh membawa bekal makan siang seperti direncanakan semula? Ya, jawab Bibi. Kau dan Anne bisa membantuku, menyiapkan roti. Julian dan Dick pergi ke kebun, untuk memetik buah-buahan yang akan dibawa. Kalau sudah, Julian pergi ke desa untuk membeli limun beberapa botol. Terserah, apa kesukaan kalian? Aku suka limun jahe, seru Julian, disusul dengan permintaan yang sama oleh ketiga saudaranya. Anak-anak sangat gembira, pasti menyenangkan, karena akan bisa mendatangi pulau kecil yang aneh itu. Sedang George merasa gembira, karena akan bisa bermain-main dengan tim sepanjang hari. Akhirnya mereka berangkat juga. Makanan ditaruh dalam 2 buah keranjang. Mula-mula mereka pergi menjemput tim. Anjing itu diikat dengan tali di halaman belakang rumah anak nelayan yang memeliharanya. Anak itu ada di rumah. Ia nyengir ketika melihat mereka datang. Selamat pagi, Master George, katanya menyapa. Ketiga saudara sepupu George merasa janggal sekali mendengar Georgina yang perempuan disapa dengan sebutan Master. Tapi George sendiri tertawa senang. Dari tadi tim sudah ramai menggonggong-gonggong, ujar anak nelayan itu.
Rupanya sudah merasa bahwa hari ini kau akan datang menjemputnya. Tentu saja dia tahu, kata George sambil melepaskan ikatan. Begitu terlepas, Tim melonjak-lonjak sambil lari-lari mengelilingi anak-anak. Ia berlari kian kemari dengan buntut lurus ke bawah dan kuping rapat ke kepala. Kalau dia seekor greyhound, setiap perlombaan pasti akan dimenangkan olehnya, ujar Julian dengan kagum. Greyhound adalah jenis anjing yang biasa dipertandingkan dalam perlombaan-perlombaan lari. Begitu banyak debu mengepul, sampai Tim nyaris tak nampak lagi. Tim, sini Tim, ayo, kemarilah, bilang selamat pagi. Tim melompat dan menyambar tangan Julian sambil lari melewatinya. Kemudian dia tenang kembali, lalu berlari-lari di sisi George yang berjalan bersama ketiga saudara sepupunya menuju ke pantai. Sesampai di pantai, dengan segera mereka masuk ke perahu. George mendorong sampai ke air, lalu melompat naik. Anak nelayan itu melambai-lambai dari darat. Kalian jangan terlalu lama pergi, serunya memperingatkan. Kelihatannya nanti akan ada angin ribut. Aku tahu, seru George menjawab. Tapi mungkin sebelum sampai kemari, kami sudah kembali. Sekarang masih jauh sekali. George sendiri yang mendayung sampai ke pulau. Tim berpindah-pindah dari ujung ke ujung perahu. Ia ribut menggonggong, bila ada ombak bergulung ke arahnya. Anak-anak menatap pulau Kirin yang semakin mendekat. Kelihatannya lebih mengasyikkan daripada kemarin. George, kau tahu di mana harus mendarat? Tanya Julian. Tak bisa kubayangkan, kau tahu betul jalan di sela-sela batu seram yang berserakan di sini. Aku khawatir, sebentar lagi kita akan terbentur. Aku akan mendarat di teluk kecil yang kuceritakan kemarin, kata George. Jalan ke situ cuma ada satu, tapi aku sudah hafal sekali. Tempatnya tersembunyi di sisi pulau sebelah timur. Dengan cekatan di dayungnya perahu mengelakkan batu-batu yang tersembul di air. Sehabis mengitari sederetan batu karang yang runcing, tiba-tiba nampaklah teluk yang dimaksudkan oleh George. Teluk itu merupakan pelabuhan alam. Air di situ tenang, terlindung di balik beting karang yang tinggi. Perahu mereka masuk ke dalam teluk. Begitu masuk, perahu tak oleng lagi. Wah, enak di sini, kata Julian dengan mata bersinar-sinar karena gembira. George memandangnya. Matanya juga bersinar-sinar, biru secerah air laut. Baru kali itulah ia mengajak orang lain ke pulaunya. Dan George merasa gembira karenanya. Perahu mereka mendarat di pasir yang putih. Kita benar-benar sudah sampai di pulau, seru Anne sambil menandak-nandak. Tim ikut melonjak-lonjak, seperti kemasukan setan. Anak-anak yang lain tertawa melihat keduanya. George menarik perahu sampai jauh ke tengah pasir. Kenapa begini jauh? Tanya Julian sambil membantu. Sebentar lagi kan sudah pasang tinggi. Tak mungkin air akan sampai di sini. Kan sudah kukatakan tadi, sebentar lagi akan ada angin ribut, ujar George. Saat itu ombak akan bergulung-gulung melanda di sini. Dan kita tak kepingin kehilangan perahu, bukan? Ayolah, kita periksa pulau ini, seru Anne. Anak itu mendaki tebing batu, dan sudah berdiri di atas pelabuhan alam itu. Ayolah, anak-anak yang lain menyusul naik. Tempat itu benar-benar mengasyikkan. Di mana-mana ada kelinci berlompatan. Tetapi binatang-binatang itu tidak lari bersembunyi ketika melihat anak-anak datang. Jinak sekali mereka, kata Julian dengan heran. Tak ada orang lain yang pernah kemari, kecuali aku, kata George, dan aku tak pernah menakut-nakuti mereka. Tim, kupukul engkau, jika kelinci-kelinci itu kau kejar. Tim memandang George dengan sedih. Dia selalu menurut kata George, kecuali kalau persoalannya mengenai kelinci. Untuk Tim, kelinci itu cuma satu saja gunanya, yaitu untuk diburu. Tim tak bisa mengerti, mengapa George melarangnya. Tetapi Tim menahan diri. Ia berjalan mendampingi anak-anak, sementara matanya mengikuti tingkah laku kelinci-kelinci yang berlompatan di sekitarnya. Ia sangat kepingin mengejar, tapi dilarang oleh George. Sial, kurasa mereka pasti akan mau mengambil makanan dari tanganku, kata Julian. Tetapi George menggelengkan kepala. Aku sudah pernah mencoba, katanya. Tapi mereka tidak mau. Lihatlah kelinci-kelinci yang masih kecil-kecil itu.
lucu ya. Tim menyalak untuk menyatakan persetujuannya, lalu hendak mendekati. George menggeram untuk memperingatkannya. Dengan serta-merta Tim kembali dengan buntut terkulai. Itu dia Puri, kata Julian. Bagaimana, kita memeriksa juga ke sana. Aku kepingin melihatnya. Ayolah, kata George. Lihatlah dulu itu jalan masuk ke dalam, lewat gerbang yang sudah runtuh itu. Anak-anak memandang ke arah gerbang besar yang sudah setengah runtuh. Di belakangnya nampak tangga batu yang sudah pecah-pecah, menuju ke tengah puri. Puri ini dulunya berdinding kokoh, dengan 2 buah menara, ujar George. Menara yang satu sudah hampir runtuh sama sekali. Tapi yang satu lagi masih lumayan. Setiap tahun burung-burung gagak membuat sarang di dalamnya. Menara itu sudah hampir penuh dengan ranting-ranting. Ketika anak-anak sudah dekat ke menara yang masih bisa dikatakan utuh, 2 ekor burung gagak terbang mengitari mereka sambil berkaok-kaok dengan ributnya. Tim meloncat-loncat seolah-olah hendak menangkap, tetapi burung-burung itu terbang terlalu tinggi. Kedua gagak itu ribut mengejeknya. Ini dia bagian tengah puri, ujar George. Mereka melewati ambang yang sudah nyaris runtuh, dan masuk ke suatu tempat yang kelihatannya seperti pekarangan luas. Dulu di situ terdapat lantai batu, tetapi sekarang sudah penuh dengan rumput serta tumbuh-tumbuhan lain. Disinilah penghuninya hidup di zaman dulu. Kalian bisa melihat bekas ruangan-ruangannya. Lihatlah, di sebelah sana masih ada yang cukup utuh. Masuk saja lewat pintu kecil itu. Nanti kalian lihat sendiri. Mereka berjalan beriringan melewati sebuah ambang pintu, dan sampai di sebuah kamar. Kamar itu gelap, berdinding dan berlangit-langit batu. Di salah satu sisinya nampak sebuah tempat yang dulunya perapian. Ruangan itu dirasakan aneh dan penuh rahasia. Sayang semuanya sudah ambruk, ujar Julian sambil berjalan keluar. Rupanya cuma kamar itu saja yang masih termasuk utuh. Kamar-kamar lain juga masih ada, tapi kalau bukan tak beratap lagi pasti salah satu dindingnya sudah lenyap. Hanya kamar yang satu itu saja yang masih bisa ditempati. Apakah puri ini ada tingkat atasnya, George? Tentu saja, jawab George. Tapi tangga ke situ sudah tak ada lagi. Lihatlah, sebagian dari sebuah kamar tingkat atas bisa kau lihat dari sini. Itu, dekat menara tempat burung-burung gagak bersarang. Tapi kita tak bisa naik ke sana. Aku sudah mencobanya. Nyaris saja patah leherku karenanya. Batu-batunya sudah rapuh. Di sini juga ada sel di bawah tanah, tanya Dick. Aku tak tahu, jawab George. Tapi kurasa mesti ada. Walau begitu tak ada yang bisa menemukan, karena semuanya sudah rimbun dengan tumbuh-tumbuhan. Benar juga kata George itu. Di sana-sini tumbuh semak-semak pohon bes. Dari celah-celah batu bermunculan belukar yang lebat. Di mana-mana tumbuh rumput besar, begitu pula tumbuh-tumbuhan lainnya. Menurut perasaanku tempat ini indah sekali, kata Anne. Benar-benar indah. Begitu, kata George. Ia senang karena Anne memuji purinya. Lihatlah, kita sekarang sudah berada di sisi satunya lagi dari pulauku, yang berhadapan dengan laut. Kalian lihat batu-batu besar di sana, yang diduduki oleh burung-burung besar yang kelihatannya aneh itu. Ketiga saudara sepupunya memandang ke arah yang ditunjuk oleh George. Mereka melihat beberapa buah batu tersembul di atas permukaan air. Beberapa ekor burung besar berbulu hitam mengkilat duduk dengan sikap aneh di atasnya. Itu burung-burung kormoran, ujar George. Mereka sudah berhasil menangkap cukup banyak ikan untuk makan mereka, dan sekarang mereka duduk di situ untuk mencernakannya. Loh, mereka terbang. Kenapa mereka lari? Segera sesudah itu ia juga tahu. Karena tiba-tiba dari arah barat daya kedengaran bunyi guruh bergulung-gulung. Guruh, kata George. Rupanya angin ribut datang lebih cepat daripada yang kusangka semula.